Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan presentasikan hasil dari praktikum elektromagnetik bab 1, yang mana kami dari kelompok 4 mengambil mengenai survei magnetotelurik di daerah panas bumi Maranda, Kabupaten Poso. Anggotanya yaitu Ella Gistia, Rifani Dwi Anwar, Sekar Saadah, Axela Dian Vista, dan Zahra Reinita. Untuk lokasinya yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Daerah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian adalah daerah panas bumi Maranda, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana daerah panas bumi Maranda itu termasuk ke dalam sistem panas bumi non-vulkanik yang lingkungan geologinya tidak berasosiasi dengan gunung api. Kemungkinan berhubungan dengan tubuh batuan plutonik yang masih memiliki sisa panas dan tidak muncul di permukaan. Sisa panas dalam tubuh batuan plutonik inilah yang diperkirakan menjadi sumber panas dalam sistem panas bumi Maranda, di mana batuan plutonik tersebut diperkirakan berhubungan dengan aktivitas magmatik termuda yang terjadi pada kala Pliopleistosen, yaitu berupa terobosan granit di seluruh mandala geologi Sulawesi. Untuk mengetahui karakteristik panas bumi dapat menggunakan beberapa tahapan eksplorasi, di antaranya yaitu survei geologi, survei hidrologi, survei geokimia, survei geofisika, dan lain-lain. Salah satu survei geofisika yang digunakan untuk mengetahui karakteristik sistem panas bumi adalah dengan menggunakan magnetotelurik atau MT. Yang mana metode MT adalah salah satu metode geofisika yang memanfaatkan medan elektromagnetik alam untuk mengetahui struktur tahanan jenis bawah permukaan dengan cara melakukan pengukuran pasif komponen medan listrik dan medan magnet alam yang berubah terhadap waktu. Medan elektromagnetik yang timbul memiliki spektrum sekitar frekuensinya yaitu 103 sampai 105 Hz. Berikut merupakan peta geologi regional di daerah penelitian, yang mana peta geologi regional itu berdasarkan jenis dan komposisi batuan, penyusun karakteristik fisik dan umur batuan, serta dilakukan pembandingan dengan geologi regional daerah setempat, maka diperoleh beberapa satuan batuan dengan urutan dari tua ke muda. Untuk daerah Maranda adalah satuan batuan malihan dengan KM, satuan batu pasir karbonat DPP, satuan batu gamping yaitu KPG, satuan batu pasir yaitu KPP, kolovium yaitu KK, dan aluvium yaitu KA. Yang mana pola struktur geologi di daerah Maranda didominasi oleh arah utara-selatan yang berasosiasi dengan arah sesar naik Poso yang berada di bagian baratnya, dan pola struktur berarah relatif barat ke timur sebagai antitetiknya. Masuk ke bagian objek penelitian, yang mana sistem panas bumi geotermal adalah salah satu bentuk energi panas alami yang dihasilkan dari dalam bumi dengan fluida yang terkandung di dalamnya. Sumber daya energi panas bumi pada umumnya berkaitan dengan mekanisme pembentukan magma dan kegiatan vulkanisme, yang mana mekanisme tersebut diakibatkan karena adanya pergerakan. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Daerah ini terdiri dari beberapa satuan batuan yang diatur berdasarkan umur dan komposisi batuan, yang meliputi satuan batuan malihan, satuan batu pasir karbonat, satuan batu gamping, dan lainnya. Struktur geologi di Maranda didominasi oleh arah utara dan selatan,
Berdasarkan dengan sesar naik Poso di sebelah barat, kelompok manifestasi Maranda terdiri atas mata air panas, lumpur panas, dan tanah beruap. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode magnetotelurik dipilih untuk survei geotermal di Maranda karena kemampuannya yang efektif dalam memetakan struktur bawah permukaan, termasuk zona reservoir tanpa merusak lingkungan, yang menjadikannya non-destruktif. Metode ini memungkinkan pengukuran pada area yang luas dengan biaya yang relatif rendah, serta hasilnya dapat diintegrasikan dengan data dari survei geologi, hidrogeologi, dan geokimia lainnya. Keunggulan efisiensi ini menjadikan MT sebagai pilihan ideal untuk mengeksplorasi potensi sumber daya geotermal di daerah tersebut. Nah, alasan kita menggunakan metode magnetotelurik dipilih untuk survei geotermal di Maranda karena kemampuannya yang efektif dalam memetakan struktur bawah permukaan, termasuk zona reservoir, yang dimana ini tanpa merusak lingkungan. Metode ini memungkinkan pengukuran pada area yang luas dengan biaya relatif rendah, serta hasilnya dapat diintegrasikan dengan data dari survei geologi, hidrogeologi, dan geokimia. Keunggulan efisiensi ini menjadikan MT sebagai pilihan ideal untuk eksplorasi potensi sumber daya geotermal di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu alat serta estimasi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran. 1. Yang pertama itu ada sewa alat geofisika dengan jumlahnya 1 set. Nah, harga sewa per unit atau per harinya itu 5 juta. Yang kedua ada krel lapangan, yang dimana itu ada 3 orang dengan harga sewa per unit per harinya itu 200.000. Jadi dikali 3 itu 600.000. Selanjutnya ada transportasi. Transportasinya itu 1 unit dengan harga sewa per harinya itu 1 juta. Yang keempat, akomodasi krel, yaitu jumlahnya ada 3 orang dengan harga sewa per harinya itu 300.000, jadi totalnya 900.000. Ada konsumsi krel, nah itu jumlahnya ada 3 orang dengan harga sewa per harinya 150.000, jadi harga totalnya itu 450.000. Yang keenam ada perizinan dan administrasi dengan jumlah 1 paketnya itu dengan harga 500.000. Yang selanjutnya terakhir itu ada peralatan pendukung seperti contohnya kabel, GPS, dan lain-lain dengan jumlah 1 setnya dengan harga per hari 750.000. Jadi untuk total biaya per harinya itu ada 9.200.000. Mungkin itu saja penjelasan mengenai survei magnetotelurik daerah panas bumi Maranda, Kabupaten Poso. Jika ada kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.